setiap perangkat kami Tuhan, pakai setiap jaringan kami Tuhan, di rumah kami Tuhan, dan pakai setiap kami yang melayani hari ini. Biar hadirat-Mu turun di pikiran, di perkataan, di tindakan, di perbuatan, apapun juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mazmur 139. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Kemana kami dapat berlari dari hadapan-Mu? Kami mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat Ke atas. padamu. Engkau Tuhan Garam yang mana? yang Maha Tahu Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa-Mu Yesus. Ya ralama syikita ralaba ya ralaba ya rama syantika. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada di sana, selalu menuntun kami di dalam setiap pencobaan-pencobaan di tahun ini Tuhan. Kami tahu Engkau selalu beserta kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama menyembah.
Engkau Allah ajaib, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya Tuhan. Engkau selalu bersama-sama kami di setiap musim kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuralama syata karalapa ya Rab. Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Terima kasih Tuhan, bawa kami mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Gelar sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Gelar sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Terima kasih Tuhan. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Irama Shanta Karamaya Ramashini Yarame, Uralam Yarama Shanta Karam Yaramaya Ramashani. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau ajaib. Kiralaba Shikiralaba Yaralaba Yaralaba. Kunarama Shandaralaba Yarama Shikita Karalaba Yaralaba. Kuralaba Shanta Karalaba Yaralaba 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 Yaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di sana tangan-Mu menuntun kami Tuhan, tangan kanan-Mu memegang kami Yesus. Kami terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiralama Shanta Karalaba Yaralaba Shanta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, memikirkan kebaikan-kebaikannya. Mari kita taruh setiap permasalahan, kesakitan, apapun juga, setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengheningkan sejenak. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau yang terutama. Jadikan Tuhan Yesus, jadikan Tuhan menjadi pusat sentral kita, satu-satunya. Katakan, I love you Jesus. Katakan, aku cinta Engkau Yesus. Aku cinta Engkau Yesus. Mari kita bermazmur. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Katakan cintamu, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiralama Shikinarama Shana Yaralama Yarabira. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. I love you Jesus. I love you Lord. I love you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan,
buat kesabaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami kadang suka tidak taat kepadamu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan teman doa pagi. Pakai orang-orang yang ada Tuhan di Zoom ini maupun yang tidak hadir di Zoom ini Tuhan. Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Biar Tuhan urapan-Mu tercurah buat mereka Tuhan. Buat setiap kesakitan mereka, pergumulan mereka, kekecewaan mereka Tuhan. Engkau curahkan Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan. Irhalapikana ramashikina ramaya namaya ramashakara lapia namaya rabu. Kuralapina bashikina rapina maya namaya ramapaya ramapaya kayo paralapia masakata kaya ramaya ram. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau makin erat lagi kepadamu ya Bapa. Semakin erat kepadamu Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan di setiap kejadian kami. Engkau menenun diri kami serupa gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Mazmur 139 ayat 14. Kami bersyukur karena kejadian-Mu sungguh ajaib dan dahsyat. Apa yang Kau buat, biar jiwa kami menyadarinya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di
di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Haramasyikitakaram. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, Engkau berbicara di dalam hidup kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berikan kami ketajaman telinga seorang murid untuk menerima petunjuk serta tuntunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu, Pastor Arthur, agar apa yang Kau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Bu Mailan yang telah membawa kita untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan. Apakah dengar suara saya? Dengar Pak. Dengar ya, oke. Baik, perjalanan kita hari ini, kita memasuki di dalam Mazmur 139 dengan 24 ayat. Dan diberi judul doa di hadapan, perikopnya adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dalam 24 ayat ini, beberapa ayat tadi dalam beberapa lagu yang kita nyanyikan, kita sudah sama-sama melihat beberapa ayat tersebut, bahkan juga menyanyikannya. Nah, mari kita lihat lebih dalam mengenai beberapa ayat yang ada di dalam Mazmur 139. Inilah dibagi di dalam 5 kelompok ya. Jadi ini kelompok pertama, engkau menyelidiki, mengenal, mengetahui kalau aku duduk, berdiri, dan seterusnya ya. Dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku, terlalu ajaib bagiku pengetahuan dia terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi pertama adalah bahwa Tuhan itu mengetahui akan kita. Tuhan itu mengetahui akan Daud. Makanya dibilang dia menyelidiki, dia mengenal, dia mengetahui kalau kita duduk, dia juga mengerti pikiran kita. Memeriksa kalau kita berjalan dan berbaring, bahkan sebelum lidah kita berkata Tuhan telah tahu. Dan juga dia menaruh tangan atau perlindungannya atas kita. Kita lihat beberapa yang kalau dilihat di sini kan ada yang poin yang mengerti pikiranku di dalam ayat kedua. Tuhan mengetahui segala hal mengenai kita. Makanya di dalam Matius 9, Yesus pernah bicara ini. Maka dibawa orang kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidur ya. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya berkata ia menghujat Allah.
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Jadi Tuhan bahkan tahu. Ingat kisah bagaimana Nabi Nathan waktu itu disuruh untuk mengurapi ya keluarga anak daripada Isai ya. Orang melihat waktu anaknya keluar satu persatu, mereka hanya melihat, atau Nabi Nathan termasuk adalah hanya melihat fisiknya. Wah, ini besar sekali. Wah, ini cocok nih, gagah, gede, dan sebagainya. Tapi Tuhan bisa melihat bahkan sampai dengan isi hatinya. Bukan apa yang di luar, tapi apa yang di dalam yang Tuhan lihat. Sehingga yang diurapi itu bukan semuanya. Sehingga ditanya, apakah semua ini anak-anakmu? Dikatakan, enggak, ada satu lagi sih. Tapi dia lagi ngurusin kambing domba. Katanya. Maka dipanggillah dan keluarlah seorang bernama Yusuf. Dan diurapilah Yusuf. Jadi Tuhan itu memang mengetahui segalanya. Segalanya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tahu mengenai Daud, maka Tuhan juga tahu satu demi satu daripada kita yang hadir pada hari ini di dalam doa pagi. Bagian kedua, tadi juga dinyanyikan, kemana aku pergi? Ini menyatakan bahwa nggak ada tempat, nggak ada lokasi yang tidak dapat diakses oleh Tuhan. Tuhan bisa mempunyai akses sedemikian rupa dimanapun juga, bahkan di tempat kegelapan. Ini bagus nih. Biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekeliling menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Kegelapan sebesar apapun yang dihadapi umat manusia, bagi Tuhan itu bukan satu kegelapan. Karena dibilang, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Kegelapan itu juga tidak akan menggelapkan bagi Tuhan. Jadi segelap apapun kehidupan manusia, bagi Tuhan dia dapat tetap melihatnya. Karena kegelapan tidak akan menyembunyikan dia atau menutup dia untuk melihat kita, untuk datang kepada kita, untuk tangannya terus ada pada kita. Bahkan yang malam bagi kita itu gelap, bagi dia adalah tetap malam yang gelap bagi kita itu adalah seperti terang, seperti siang. Jadi Tuhan hadir di dalam kehidupan Daud, Tuhan juga hadir di dalam kehidupan kita. Jadi yang tadi nomor pertama adalah Tuhan itu tahu kita, dia memperhatikan kita, sama seperti halnya Tuhan memperhatikan atau kita memperhatikan anak-anak kita. Kemana dia pergi, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia berkata, bagaimana dia bersikap. Seperti itulah Bapa kita. Tuhan juga hadir di dalam hidup Daud, Tuhan juga hadir di dalam kehidupan kita. Artinya dia punya akses kemanapun juga dan dimanapun juga kita berada. Dan ketiga, seperti lagu yang tadi dinyanyikan juga, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Menenun ya, dibilang kalimat-kalimat ini kalimat yang kok kepikiran ya di dalam Daud. Kita pernah ya kepikiran gimana ya Tuhan bisa membentuk kita. Jadi waktu kita beberapa waktu ini ada orang-orang yang melahirkan, ada orang-orang yang sedang mengandung, maka seorang yang namanya Daud setelah keluar dari kandungan ibunya, dia berpikir mengenai ini. Dan ini hanya di kitab Mazmur ya. Ada kalimat, ada pemikiran seperti ini, sehingga dia bilang, kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat? Tulang-tulangku atau kerangka atau badan ini tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Artinya ada. Kadang-kadang ini terjemahannya agak kurang pas ya. Jadi kerangka atau badan ini enggak semuanya adalah dari Tuhan. Jadi semuanya dari Tuhan dan Tuhan sendiri yang menjadikan, bahkan di tempat yang tersembunyi yang direkam, dan matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mazmur 139 diucapkan Daud, diperkatakan Daud, jauh
sebelumnya. Jadi kita sudah memasuki tahun 2022. Kalau ada kalimat ini, semuanya tertulis hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi bagi kita semua, Tuhan sudah tahu apa yang terjadi, akan dibentuk, akan terjadi di tahun 2020, di 2021, bahkan di 2022. Jadi semuanya Tuhan tahu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Dia. Ketiga ini adalah penciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan dunia sedemikian rapihnya, tidak diciptakannya manusia di hari pertama, karena kalau diciptakan di hari pertama, semuanya akan chaos ya, semuanya akan bingung, tapi Tuhan menciptakan setelah semuanya tersedia. Setelah terang itu ada, setelah dipisahkannya bagian yang kering dan bagian yang basah air, setelah semua binatang ada, setelah tumbuhan juga ada, barulah diciptakan manusia. Sama seperti halnya Tuhan membuat manusia itu. Manusia tidak diciptakan, Daud tidak diciptakan, kita semua tidak diciptakan langsung sehari jadi. Ada perlu waktunya, ada perlu prosesnya. Dibentuk dulu satu demi satu. Sehingga nggak salah kalau dikatakan bahwa kejadian kita ini adalah dahsyat, bahkan ajaib. Dan Tuhan melihat waktu kita dibentuk, waktu kita ditenun, satu bagian demi satu bagian. Saya akan tunjukkan, ini yang waktu saya siapkan, ini yang teringat akan gambar ini ya. Waktu dari minggu pertama, janin atau bayi di dalam kandungan ibu kita, sampai dengan proses kelahiran, sampai dengan kurang lebih pada umumnya adalah 38 minggu ya. Mungkin ada yang plus 39 atau bahkan ada yang 40 minggu juga. Kurang lebih dari bagian yang kecil sekali, akhirnya terus terbentuk dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, sampai akhirnya terjadilah ada tangan, ada mata, ada otak, ada hati, ada hati, ada bagian otak, kemudian ada telinga, ada mata, kemudian juga ada gigi, ada juga telinga, ada juga semua bagian terbentuk dari minggu ke minggu dan semakin hari semakin sempurna sedemikian rupa. Dan kita nggak pernah pikir waktu kita lahir semuanya ternyata punya 5 jari kanan, 5 jari kiri. Ibu kita, ayah kita apalagi, tidak membentuk bagian apapun di dalam tubuh bayi atau janin yang ada di dalam bakal anak itu. Ya. Semuanya Tuhan yang membentuk sedemikian rupa. Dia tahu bagian mana dulu yang akan, bagian mana yang lebih dahulu dibuat Tuhan dalam 38 minggu itu. Ada urut-urutannya dan semakin hari semakin terbentuk. Seperti halnya denyut jantung juga. Pada minggu pertama, minggu kedua mungkin belum bisa dideteksi oleh alat medis apapun. Baru beberapa minggu kemudian baru kelihatan ada denyut jantung. Sehingga waktu seorang ibu datang bersama dengan seorang orang tua datang, ibunya datang bersama dengan suaminya, ayahnya. Maka waktu di dokter barulah bisa terlihat bahwa iya ini ada janin, bahwa ibu ternyata hamil dan seterusnya. Baru mulai di minggu-minggu berikutnya terlihat lebih jelas, baru di minggu-minggu berikutnya baru ketahuan juga. Nanti ini akan lahir adalah anak laki ataupun anak perempuan. Dan kejadiannya sangat dahsyat, sehingga kita bisa bilang bahwa benar, mana pernah kita keluar, kok di dalam, kalau saudara lihat, mungkin waktu di jari saudara, ini ada ruas-ruas ya. Kapan Tuhan bikin ruas-ruas tangan ini? Kapan Tuhan membentuk menaruh daripada kuku ini di masing-masing jari, tangan maupun kaki. Dan pas tepat adalah kukunya itu adanya adalah di tangan. Kebayang kalau kuku ada di bagian muka kita. Tapi Tuhan bisa membentuk sedemikian rupa. Dan semua adalah karena Tuhan yang melakukannya,
Karena Tuhan menciptakan dunia, Tuhan yang sama juga menciptakan Daud, Tuhan yang sama juga membentuk kita hari lepas hari. Dan tidak dikecualikan dari suku manapun, dari bangsa manapun, semua sama, bahwa mata itu ada di bagian muka, bahwa telinga itu ada di bagian kepala, bahwa hidung itu pasti bolong dan sebagainya, dan ada bibir dan sebagainya, ada alis, ada bulu mata dan semuanya. Semuanya terbentuk sedemikian rupa dan dibuat oleh Tuhan, sehingga benar bisa dibilang oleh Daud dikatakan bahwa sungguh dahsyat dan luar biasa. Kita bersyukur kepada ibu-ibu yang tiba-tiba dalam 9 bulan, kemanapun dia pergi, dia akan membawa 1 kehidupan, atau 2 kehidupan, atau 3 kehidupan, atau 4 kehidupan, tergantung berapa benih yang Tuhan berikan. Makanya ada anak kembar 2, kembar 3, bahkan ada yang kembar 4, dan seterusnya. Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa, dan semuanya pasti sama. Mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai mata, dan lengkap posisinya, tepatnya, lokasinya tepat. Bahwa muka itu, di dalam muka itu, ada mulai dari dahi, ada mulai dari alis, ada dari bulu mata, ada dari mata, ada dari hidung, ada juga dari bagian mulut. Dan sedemikian rupanya terus-menerus dilakukan oleh Tuhan. Sehingga tiba-tiba dalam hitungan 9 bulan itu terus usia pertumbuhan berjalan, demikian juga bentuk bayi itu semakin nyata, semakin besar, sehingga berat daripada ibu itu juga terus bertambah seiring dengan pertumbuhan janin, pertumbuhan bayi di dalam kandungannya yang sedemikian rupa. Kemudian yang keempat adalah bagian Mazmur 139, dan bagiku betapa sulitnya pikiran Tuhan. Sebenarnya ini bahasa Inggrisnya how precious ya. Artinya bukan betapa sulit ya sebenarnya, tapi berapa berharga, betapa mulia, betapa indah, betapa agungnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitung itu lebih banyak daripada pasir. Ini ada garis-garis ini ya di layar saudara juga. Halo. Iya, betul. Iya Iya, ada. ada, Pak. Ya. Ini ada yang coret-coret ya. Iya. Oke, Pastor dikeluar lagi dulu, nanti Iya, share saya lagi. stop share dulu Iya, ya. stop share balik lagi. Oke. Udah kelihatan jelas ya? Jelas. Silakan. Oke, jadi yang keempat adalah pemikiran Tuhan itu atas Daud, atas kita itu nggak dapat dihitung. Jadi pikiran Tuhan yang bukan sulit mungkin ya, ini lebih ke arah lebih tepat kalau diterjemahkan adalah precious. Jadi pikiran Tuhan itu sungguh mulia, sungguh agung, sungguh indah. Ya. Dan pikiran Tuhan itu besar jumlahnya, bahkan nggak bisa kita hitung. Kalau kita mau coba hitung juga lebih banyak daripada pasir. Bahkan juga lebih banyak dari pasir, waktu kita hitung terus pun pasir itu masih ada Tuhan di situ. Artinya nggak terhitung lah. Sama seperti perkataan ini, perkataan Tuhan kepada Abraham. Waktu ditanya bahwa nanti keturunanmu akan seperti pasir di tepi laut. Akan seperti bintang di langit katanya. Akan seperti debu dan seterusnya ya. Jadi artinya bahwa kalau kita melihat ke langit, kalau kita melihat di pasir di pantai, maka siapapun walaupun segenggam daripada pasir, maka kita akan sulit untuk menghitung pasir itu satu demi satu. Sama dengan sulitnya kita waktu kita menghitung bintang di atas langit. Pemikiran Tuhan itu tidak dapat dihitung, sungguh indah dan sungguh ajaib dan luar biasa. Kemudian kelima adalah sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga engkau menjauh yang berkata dosa terhadap engkau, masakan aku tidak membenci orang yang membenci engkau, aku sama sekali membenci mereka dan mereka menjadi musuhku. Seperti halnya kita mempunyai musuh-musuh, orang-orang yang bahkan orang-orang fasik, bahkan orang-orang dusta, orang-orang yang melawan kita, orang-orang membenci kita, bahkan juga orang-orang yang bangkit melawan kita juga mereka sebenarnya sedang melawan Tuhan, sehingga hukuman terjadi atas musuh-musuh kita yang juga merupakan musuhnya Tuhan.
orang fasik, orang-orang penumpah darah, orang-orang yang berkata dusta terhadapnya, bahkan yang melawan Tuhan dan juga yang membenci Tuhan. Hukuman Tuhan, jadi doa Tuhan, menghukuman Tuhan atas musuh-musuhnya. Kemudian yang keenam adalah selidiki aku ya Allah. Ada lagu juga, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku, dan seterusnya. Ibu Melan pasti lebih tahu. Ya, selidiki aku dan kenalah. Ini adalah dua ayat terakhir dari Mazmur 139. Lihat, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Setelah kita melihat keberadaan Tuhan satu persatu tadi, kita lihat doa Daud ya terhadap Tuhan untuk menyelidiki dan menuntun Daud, sama halnya juga doa kita kepada Tuhan supaya Tuhan menyelidiki dan juga menuntun supaya kita tetap ada di jalan yang benar, jalan yang semestinya. Bahkan Daud sampai berkata, Tuhan tuntun aku, lihat apakah jalanku serong. Doa kita adalah bisa atau harusnya bisa seperti ini, bahwa banyak kali mungkin kita bisa serong jalannya, tapi biar Tuhan menyelidiki dan menuntun dan memberitahukan kepada kita apakah jalan kita ini serong, supaya kita jangan jalan di jalan yang tidak kekal, tapi justru oleh Tuhan menuntun kita masuk di jalan yang kekal. Jadi di dalam Mazmur 139, di dalam 24 ayat ini, kita belajar 6 hal, yaitu pengetahuan Tuhan akan kita. Tuhan itu seperti halnya Bapa kita, seperti kita waktu memperhatikan anak kita, dari usia kecil terus sampai dengan dewasa, bahkan setelah menikah, bahkan setelah keluar dari rumah kita karena mereka sudah menikah dan membangun rumah tangga yang baru, maka seorang bapa, seorang tua tetap dia memperhatikan anaknya sekalipun sudah berumah tangga. Tidak heran kalau hubungan daripada orang tua atau mertua yang menjadi mertua nanti tetap terjalin. Saya dengan istri saya Debbie, ibu saya, ayah saya sudah almarhum, istri saya Debbie, ayahnya juga sudah almarhum, tapi ibunya ada dan bukan hanya menjadi ibu daripada istri saya Debbie, tapi juga adalah menjadi ibu atas saya. Jadi sekalipun kami sudah menikah, saya punya ibu yang baru, saya punya orang tua yang baru, yaitu ibunya Debbie. Atau kalau ayahnya masih ada, menjadi ayahnya juga. Demikian juga kalau saya orang tuanya masih ada, itu akan bukan hanya menjadi ayah atau ibu saya, tapi juga menjadi ayah dan ibu daripada istri saya. Artinya mereka tetap sampai dengan sekarang pun kita masih komunikasi. Sampai dengan sekarang pun mereka masih memberikan nasihat-nasihat. Sampai dengan sekarang pun mereka masih memperhatikan, melihat, merasakan. Kalau kita ataupun orang tua kita, kalau kita anak-anaknya mengalami berbagai hal, mereka pun akan bisa merasakan, bisa ikut merasakan, bahkan mendoakan dan sebagainya. Saya yakin juga banyak keluarga-keluarga seperti itu. Bagaimana orang tuanya tetap akan memperhatikan. Seperti Bapak memperhatikan anaknya, pengetahuan Tuhan akan kita itu seperti itulah. Dan Tuhan hadir di dalam semua hidup kita. Tidak ada bagian, tidak ada akses yang Tuhan tidak bisa masuk. Kemana kita dapat pergi? Di langit, ayo, ada. Di ujung laut pun dia ada. Bahkan di dalam tempat-tempat yang lain pun Tuhan ada di tempat itu. Sehingga Tuhan di ayat firman Tuhan di dalam Alkitab pernah dikatakan juga, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dikemukakan atau dibukakan oleh Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kemudian proses bagaimana kita diciptakan Tuhan sedemikian rupa, sangat teratur, sangat baik, sangat ajaib, sangat indah, bahkan sungguh luar biasa. Dan pemikiran Tuhan itu sangat-sangat tidak terhitung. Gimana kita bisa berpikir waktu Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, waktu dibilang kalian harus memberi mereka makan. Waktu orang datang banyak dan mereka sudah lama ikut mereka, Tuhan berbelas kasihan dan memperhatikan mereka. Gimana ini? Maka murid-murid pikir kita hanya punya, udah aja suruh pulang mereka supaya beres urusan. Tapi yang namanya Yesus Kristus
Enggak, kamu harus memberi makan. Yang ada pada kita hanya 5 roti dan 2 ikan. Gimana mungkin 5 roti dan 2 ikan? Hal yang sama juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu ternyata bisa diubahkan. Ternyata 5 roti dan 2 ikan itu yang dibilang itu tidak terhitung itu. Pemikiran Tuhan itu yang tidak terhitung. Kita pikir ya udah nggak bisa apa-apa, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 5 roti dan 2 ikan bisa diubahkan sekejap saja menjadi siap dan juga menjadi siap untuk dibagi bagi 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak dan juga perempuan, mampu untuk memenuhi perut mereka sehingga bahkan bukan hanya makan tapi juga sampai kenyang. Bahkan juga tersisa dari 5 roti dan 2 ikan itu masih tersisa 12 bakul. Saya teringat hal-hal yang mustahil, banyak hal mungkin tidak mustahil bagi Tuhan. Beberapa waktu lalu, Desember lalu, menjelang akhir tahun ya, saya diingatkan untuk coba kontak salah satu maskapai penerbangan. Jadi beberapa waktu sebelumnya saya membeli tiket untuk perjalanan ke Singapura ya bersama. Jadi membeli 4 tiket. Untuk saya, istri saya, dan juga 2 anak saya, Keisha dan Aurelia. Kemudian setelah dibeli, ternyata kan masuk COVID ya, karena itu belinya sekitar September, ternyata masuk di COVID sehingga perjalanan kan nggak bisa. Tapi kan terus tertunda-tunda masanya, sehingga saya bilang, wah saya mau coba nih. Walaupun dari awal saya tahu bahwa tiket itu adalah dipilih emang tiket yang non-refundable, tidak bisa dikembalikan. Namun saya bercoba berkali-kali, ya, mencoba supaya bisa dikembalikan karena penerbangan juga kita juga udah nggak mau lagi terbang gitu loh dengan masa yang COVID seperti itu. Sampai akhirnya mereka hanya bisa memperpanjang katanya. Jadi saya sudah datang ke sana, sudah kontak juga, sudah datang ke kantor maskapai itu yang ada cabangnya di sini. Kemudian kontak beberapa kali juga tetap jawabannya tiket Bapak, Ibu adalah tiket yang tidak bisa dikembalikan, non-refundable. Sampai akhirnya itu masanya masih bisa diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2021 kemarin. Kemudian ada dorongan yang sedemikian kuat untuk udah kamu kontak maskapai, kontak, dan akhirnya saya kontak lah. Kemudian setelah saya kontak dan saya akhirnya minta tolong dong tiket ini supaya bisa dikembalikan. Waktu saya berbicara itu dalam pemikiran saya udah tahu bahwa itu tiket itu adalah non-refundable. Kok secara berani masih juga berbicara tolong dikembalikan, tolong bisa dikembalikan, tolong bisa dibatalkan, tolong bisa dikembalikan semuanya. Dan akhirnya mereka cek sebentar dan mereka menemukan bahwa tiket Bapak ini yang September 2019, artinya 2 tahun yang lalu, yang dibeli 2 tahun yang lalu, masuk dalam kategori yang bisa dikembalikan. Yang mustahil, yang nggak kepikir bagi kita, bagi Tuhan itu benar-benar luar biasa. Ada dorongan yang kuat, kalau saya biarkan saja, akhirnya maka tiket yang dibeli, yang memang kita tidak akan pernah mau pergi karena masa kondisi yang seperti ini, tapi akhirnya bisa dikembalikan, sekalipun memerlukan waktu lagi ya, sekitar 5 atau 6 mingguan. Tapi tetap hal yang kita pikir tidak bisa, bagi Tuhan ternyata bisa diubahkan. Hal yang kita pikir hanya 5 roti dan 2 ikan, ternyata bisa diubahkan sedemikian rupa. Apalagi yang mustahil bagi kita masing-masing di tempat ini. Biar kita bisa bawa kepada Tuhan, bahwa sehingga kita bisa pikir bahwa pikiran kita ini terbatas. Kita hanya pikir solusinya hanya gini. Tapi bagi Tuhan banyak solusi yang luar biasa. Dan di dalam Mazmur 139, Tuhan mengingatkan juga bahwa mungkin dalam kehidupan kita Daud punya musuh-musuhnya. Orang-orang membenci, orang-orang memusuhi dia. Tapi lihat bahwa orang-orang itu juga adalah menjadi musuhnya Tuhan. Ingat bahwa tangan Tuhan ada pada kita. Sehingga hukuman Tuhan juga ada terjadi pada musuh. Karena perlindungan Tuhan, penyediaan daripada Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan keenam adalah Tuhan menyelidiki dan menuntun kita. Biarlah ini menjadi doa kita juga. Daud terus-menerus berdoa.
supaya Tuhan menyelidiki, mengingatkan, dan menuntun terus-menerus untuk berjalan sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan jalan kehidupan kekal yang benar sesuai kehendak Tuhan. Inilah ringkasan daripada 24 ayat di dalam Mazmur 139. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Mari saat ini kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur bahwa tiap-tiap hari kami, khususnya orang-orang yang secara khusus tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya datang kepada Tuhan hari lepas hari di dalam teman doa pagi ini. Hari ini Engkau menyingkapkan melalui lagu-lagu, bahkan melalui pujian, melalui penyembahan, melalui ayat-ayat firman Tuhan yang hidup untuk mengingatkan kami kembali, untuk melihat kebenaran demi kebenaran, untuk menuntun kami terus-menerus masuk di dalam rancangan-rencana Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu ada senantiasa. Tuhan punya akses di dalam semua aspek kehidupan kami, Tuhan. Bahkan Tuhan yang sudah membentuk kami. Tuhan yang membentuk kami minggu demi minggu sampai pada waktunya kami dilahirkan ke muka bumi ini. Dan kami yang tidak berdaya waktu semasa di dalam kandungan ibu kami dibentuk. Akhirnya terus-menerus Tuhan menambahkan hikmat-Mu atas kami, pengertian-Mu atas kami, pertimbangan-Mu atas kami hari lepas hari. Karena kami tahu bahwa tidak ada pertimbangan yang dapat mendampingi daripada Tuhan. Pikiran-Mu sungguh ajaib, sungguh mulia. Biarlah terus-menerus terjadi dalam kehidupan kami. Keserupaan kami dengan Engkau sebagai pencipta kami. Karena kami ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk bahkan melakukan pekerjaan yang telah Tuhan sediakan hari lepas hari. Terima kasih, biar kehidupan kami, Tuhan yang menuntun dan menyelidiki, dan Tuhan yang mengarahkan, dan kami orang-orang adalah anak-anak-Mu yang terus-menerus mau mendengar suara Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, sesuai dengan rancangan-rencana-Mu yang luar biasa. Tuhan bukan hanya, kami hanya tahu hari ini, bahkan minggu ini, bulan ini, tapi Tuhan bahkan tahu masa lalu kami, masa kini kami, bahkan masa depan kami. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan yang dahsyat, yang menyertai kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Arthur atas firman yang menguatkan pada pagi hari ini, di mana kita diingatkan bahwa kita aman di bawah kepak sayap Tuhan. Mari Bapak Ibu, teman-teman doa pagi, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih atas kedamaian surgawi yang kami terima pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah penuhi kami dengan sukacita, dengan pujian dan penyembahan yang kami naikkan untuk memuji dan memuliakan-Mu. Biarlah semuanya ini hanya nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih juga ya Tuhan, karena pagi ini kami sudah dikenyangkan dengan sharing firman-Mu yang menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami. Kami dikuatkan pagi ini Tuhan, bahwa Engkau tahu segala sesuatu tentang kami, bahkan di dalam hati dan pikiran kami, dan dimanapun kami berada, Engkau tahu tentang kami Tuhan. Kami aman di bawah kepak sayap-Mu, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati Pastor Arthur yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu dan Ibu Melan yang memimpin puji-pujian. Biarlah pelayanan yang dilakukan menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kiranya apa yang menjadi doa dan kerinduan dari keluarga ini, Tuhan yang mendengar dan mengabulkannya. Ya Tuhan, pagi ini kami bersepakat berdoa agar jaminan kebebasan beragama oleh negara harus diimplementasikan dalam kerangka toleransi untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 29 UUD 45. Kami mohon ya Bapak, kiranya kami sebagai rakyat Indonesia dapat menjadi
dapat mewujudkan kehidupan keagamaan kami Tuhan. Kami dapat beribadah dengan baik, dengan rasa aman. Kami dapat hidup berdampingan dan dapat mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Kami juga Tuhan pagi ini bersepakat berdoa agar jajaran Kejaksaan Agung terus menggelar operasi intelijen untuk memberantas mafia pupuk subsidi yang selama ini mempermainkan harga pupuk dan merugikan petani. Kiranya ya Bapa, kami memohon kepadamu, Engkau putuskan mata rantai kejahatan yang bermula dari mafia pupuk yang merugikan petani dan mempengaruhi harga kebutuhan pokok menjadi semakin tinggi. Tuhan ketuk hati orang-orang terkait dalam jajaran Kejaksaan Agung untuk bekerja membasmi mafia pupuk ini sehingga harga kebutuhan pokok di Indonesia dapat terkendali. Bapa, pagi ini kami juga bersepakat berdoa agar pemerintah, tokoh agama, LSM, dan seluruh pelaku UMKM dapat bersinergi, berkolaborasi untuk memulihkan ekonomi nasional dengan mengutamakan sumber daya lokal. Kiranya Bapa, Engkau tambahkan hikmat pada para cendekia negeri ini untuk terus berupaya menemukan dan mengembangkan inovasi-inovasi baru yang dapat menjadi penentu kecenderungan global. Engkau Bapa sudah menganugerahkan kami dengan sumber daya alam yang berlimpah. Biarlah ini dapat digunakan dengan baik untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Ya Bapa, kami berdoa pagi ini juga untuk setiap kami anggota teman doa pagi ini. Kiranya terus mendapatkan kasih dan berkat Tuhan. Kami yang sakit, Tuhan kiranya melawat dan menyembuhkan. Kami yang berbeban berat, Tuhan memberi kelegaan dan jalan keluar. Tuhan tambahkan berkat dan hikmat dalam kami mengisi hari-hari, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan juga memberkati rumah tangga setiap kami. Anak-anak kami kiranya Tuhan memberi berkat dan Tuhan cukupkan setiap kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk Pak Kianli dan Pak John Winata yang setia dalam pelayanan, sehingga doa pagi ini berjalan lancar dan baik. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha yang dijalankan, supaya terus Tuhan berkati dan jadikan berhasil. Kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Arthur. Terima kasih juga buat teman-teman yang melayani. Mazmur 139 ayat 2 mengatakan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan itu ada di mana-mana. Tidak ada tempat di kolong langit ini atau di ujung bumi manapun yang tidak Tuhan ketahui, sebab Dia Maha Tahu. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia. Bahkan segala hal yang belum terucap di mulut kita pun Tuhan mengetahuinya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Artinya segala yang ada di dalam pikiran dan hati kita, Tuhan mengetahuinya. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan dan beribadah dengan sikap hati yang benar, tulus, dan apa adanya. Tidak perlu ada yang dibuat-buat. 1 jam kita berdoa pagi, kita konsentrasi untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Apakah ada yang mau didoakan kembali? Ini ada satu yang mau didoakan dari Ibu Heni. Yang lain teman-teman, apakah ada yang mau didoakan? Apakah ada yang mau didoakan yang ulang tahun pribadi atau ulang tahun perkawinan? Baik, kalau tidak ada, saya mohon nanti Pastor Arthur akan doa buat Ibu Heni dan sekalian untuk doa penutup. Ya, silakan Pastor Arthur ini. Baik, terima kasih Pak Kianli dan juga Ibu Sulfiana yang sudah memimpin dalam doa.
Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami berdoa kepada Tuhan Allah yang Maha Besar, Allah yang menciptakan kami semua, bahkan Allah yang membentuk kami semua. Sama seperti Tuhan yang membentuk daripada Ibu Giok Kim, cici daripada Ibu sepupu Ibu Henny, yang saat ini mempunyai masalah dengan matanya. Bukankah Tuhan sendiri yang membentuk seperti hal yang apa yang Tuhan tunjukkan pagi hari ini, bagaimana Tuhan membentuk setiap manusia, termasuk Ibu Giok Kim ini Tuhan. Tuhan bentuk waktu minggu pertama sampai dengan minggu ke-38 dibentuk. Termasuk bagian matanya adalah Tuhan sendiri yang membentuk dan menjadikan. Kami berdoa, biarlah segala hal yang diperlukan atas matanya. Kami percaya Tuhan yang mengetahui, karena Tuhan sendiri yang menciptakan seluruh organ mata daripada Ibu Giok Kim ini. Kami berdoa biar kesembuhan daripada Tuhan, mukjizat daripada Tuhan turun atas hamba-Mu ini, atas anak-Mu ini, sehingga kembali dia boleh melihat, matanya tidak kering, matanya tetap berair, matanya tetap sehat dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa yang telah dinaikkan oleh kami semua. Kami sepakat, kami bawa semuanya ke hadapan Tuhan, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, yang menyertai kami. Tuhan yang menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya Tuhan sendiri memberkati setiap daripada kami yang hadir di dalam doa pagi hari ini. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kuasa, penghiburan, dan pengurapan dari Roh Kudus turun menyertai kami di setiap hari yang kami lewati, yang kami jalani, sampai dengan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih. Mari percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Kenny, Pak Terima kasih Pastor Arthur. Terima kasih Pastor Peter. Terima kasih Pastor Mariana, Koni, Bu Melan. Baik Bapak Ibu, kita buka kameranya, nanti Ibu Flora akan bantu untuk membuka. Andi. Oke, slide yang pertama ya Pak. 1, 2, 3. Sorry, sebentar. 1, 2, 3. Ya, slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih Pastor Peter, terima kasih Ibu Pastor Flora, Arthur. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Berkati, sampai ketemu besok. Berkati ya. Pak Arthur. Baik, kita tutup ya. 1, 2, 3. Amin.